Dengan belajar pencahayaan dan penataan suara kemarin, kita sudah bisa menghasilkan produk berupa video. Nah, video yang kita hasilkan tentunya masih video mentah yang perlu kita edit untuk kita olah menjadi film jadi. Bagaimana cara mengeditnya? Nah, kita bisa menggunakan aplikasi VN yang bisa digunakan di smartphone kalian. Bagaimana sih cara menggunakan aplikasi ini? Bagaimana tutorialnya? Nah, jawaban dari semua itu Bapak sudah rangkum dalam video berikut, yaitu tutorial bagaimana penggunaan aplikasi VN. Oke semuanya, selamat datang di aplikasi VN-nya ya. Kita udah buka aplikasi VN. Dan VN ini terbagi jadi beberapa workflow ya. Sebelum kita mulai, gue pengen jelasin. Kalian bisa aja mulai langsung new project kayak gini, kosongan, bener-bener kosongan. Atau mulai dengan beat musik yang biasanya dilakuin orang kalau misalnya mulai ngedit pakai musik. Nah, kalau misalnya lewat musik kayak gini, kalian bisa langsung tambahin aja beatnya di mana, klik beat, klik. Oke. Dan kalian langsung bisa create project di sini dan udah ada beatnya. Nanti ini sebelum kita mulai juga, layer satunya akan dikunci. Kenapa? Kalian akan ngedit di layer keduanya langsung, dimana magnetic timeline-nya nggak berlaku. Jadi mau digeser kayak apapun, tetap aman-aman aja. Oke, by the way kita discard dulu, kita save-nya nanti aja. Kita bakalan mulai project-nya dari awal. Nah, kalian bisa klik aja langsung tombol plus yang ada di sini. Nah, ketika kalian klik tombol plus di sini, kalian ditawarin beberapa hal. Langsung aja klik new project untuk mulai project baru. Nah, di sini gua akan pilih video gua yang mana ya kira-kira video yang ini nih, ngomong depan kamera. Karena gua anggap aja biasanya orang-orang ya syuting ngomong di depan kamera kayak biasa. Oke, langsung aja kita klik. Tapi sebelum kita masukin ke project, kita tuh bisa klik dulu bagian pojok bawah kiri kayak gini untuk trim bagian kiri kanannya. Nah, ini tuh in out-nya ya kalau kalian mau mulai dari bagian mana dan berakhir di bagian mana. Jadi nggak perlu capek-capek ngedit, motong lagi pas nanti udah masuk ke VN. Karena bakalan jauh lebih efisien kalau kalian kerjanya begini. Oke, kalau udah kita langsung klik aja bagian import ini. Dan dia bakalan langsung masuk ke timeline utama kita kayak gini. Nah, karena ini adalah layer pertama, jadi kita anggap sebagai layer pertama tuh biasanya bagian kita ngomongnya ya. Nah, kalau pada saat syuting, kita juga butuh ngedit bagian B-roll atau bagian beauty shot-nya. Caranya, kalian tinggal klik aja layer kedua, ini sekaligus buat multi-layer kerjanya. Lalu kita klik bagian stock. Stock ini akan ngebuka galeri kita dan pilih video mana yang mau kita masukin. Karena di sini gue lagi ngomongin Logitech, contohnya, jadi gue langsung aja pilih video dari Logitech. Nah, ini dia bagian gua lagi ngedit Logitech-nya. Nah, kalau tadi kita bisa milih dulu bagian in out-nya, sekarang kita juga loh bisa milih bagian in out-nya setelah videonya udah masuk kayak gini. Caranya, kalian tinggal klik aja tulisan trim ini. Nah, ketika kita klik trim, maka akan ada menu kayak gini untuk setting bagian mana masuk, mana keluar gitu. Mana awal, mana akhirnya. Nah, di layer kedua ini kita nggak cuman bisa masukin video aja. Kita juga bisa masukin foto di sini. Jadi kalau kalian punya footage foto kayak gini, foto yang udah gua crop ya gambarnya di Voco Clipping ya, udah tinggal di crop aja kayak gini. Nah, lalu ya bisa kayak gini. Tapi kita coba untuk ilangin dulu, nanti terakhir-terakhir kita baru masukin foto ya. Intinya bisa masukin video ataupun foto, terserah kalian. Nah, ketika kita kerja, kita tentu harus ngerti tools-tools yang ada di sini. Yuk, kita bahas aja dari bagian kiri ke kanan, semuanya run through. Di bagian paling kiri ada tulisan template, di mana kita bisa milih template-nya. Nah, tentu aja kita nggak pakai template-nya, tapi kalau kalian mau pakai template, tinggal pakai template yang ada di sini. Nah, lalu di bagian kedua di sini ada yang namanya filter. Nah, filter ini bagus banget karena dia banyak preset warna yang bisa kalian pakai nih. Contohnya yang ini, yang ini. Nah, atau kalian bisa aja atur secara manual di tulisan adjust ini. Apa aja yang ada di sini? Ya, ini ada contohnya exposure untuk terangin, gelapin gambarnya. Ada kontras yang untuk ngatur seberapa kontras gambarnya. Lalu brightness untuk ngatur bagian gain-nya. Lalu kalian bisa atur saturation untuk kengejrengan gambarnya. Dan vibrance di sini untuk atur kengejrengan gambarnya juga.
Dan di sini juga ada temperature. Nah, temperature ini untuk ngatur seberapa warm atau cold video kita. Lalu ada vignette kalau kalian mau untuk item-item sampingnya, dan masih banyak yang lainnya kayak highlight shadow di sini bisa kalian atur. Nanti kapan-kapan kita bahas color grading khusus ya untuk VN. Sekarang kita next lagi. Intinya kalau kalian mau koreksi gambar ada di bagian adjust yang tadi ada di filternya. Nah, selanjutnya adalah speed. Tapi kita tambah dulu ya satu buah footage lagi biar dia lebih bagus ya. Gue akan pilih footage yang paling cocok buat fast and slow motion. Lalu kita trim dulu bagian mana mau in outnya ya. Contohnya gue pengen dari sini ke bagian sini. Kalau udah kita langsung masuk aja ke bagian speed di sini. Nah, seperti yang kalian lihat, garis-garis ini adalah mewakili seberapa fast atau slow video kalian. Ada yang 8 kali sampai 1/8 kali. Jadi ini makin naik ya makin cepat, makin bawah makin turun. Nah, contohnya kita coba naikin ke atas, maka di awal-awal sini akan jadi fast motion. Contohnya seperti ini. Set, set gitu ya. Set, set. Atau misalnya gerakannya ke bawah gini, maka dia akan jadi slow motion. Contohnya seperti ini. Dia bakalan jadi slow, lalu normal kembali. Atau bentuknya kayak gini, cepat lalu lambat. Atau kita juga bisa pakai preset yang ada di sini ya. Kita juga bisa pakai yang montage, hero time, dan lain-lain. Misalnya hero time nih, jadinya begini. Nah, kayak gini. Keren kan? Gile. Kayak video-video yang ada di Instagram. Atau kita coba yang montage ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Set, lambat. Nah, atau kita bisa atur juga misalnya mau montage kayak gini. Tapi bagian akhirnya kita cepetin lagi. Jadi gerakannya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada bagian trim lagi ya. Tadi udah kita jelasin ini untuk motong videonya khusus di bagian yang kita pengen aja. Jadi in out-nya kapanpun bisa disetting. Nah, lalu selanjutnya kita bahas split ya di sini. Nah, split ini fungsinya untuk nge-cut aja bagiannya, ngemisahin satu video misalnya kalian split jadi 2 video dan satu partnya bisa langsung dibuang aja. Jadi tanpa harus nge-trim kayak tadi, bisa juga langsung cut kalau kalian tahu detiknya exactly yang mana. Nah, contohnya videonya kelebihan kayak gini ya. Ya udah tinggal dipisahin aja. Jebret. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya effects. Nah, effects ini ada di layer 1 maupun layer 2 ya. Dan nanti bisa difungsiin sebagaimana mestinya. Nah, mau videonya yang mana baru kalian masukin effectsnya. Contohnya di sini kita pakai white, jadi kayak jedak-jeduk gitu. Kayak gini nih, tuh kan jadi jedak-jeduk. Nah, lalu ada yang kayak gini nih. Nah, lalu atau masukin yang efek kayak gini, nggak masalah sih, asal ide kreatifnya nyampe, nggak asal shot ya bagus-bagus aja jadinya. Atau yang kayak gini nih, orang-orang biasanya suka nih pakai yang masuk ke atas gini tapi masuknya bentuknya smooth gitu ya. Nah, kalau kita play, tapi sebelum play gue hapus dulu footage yang ini. Oke, hasilnya bisa kayak gini nih. Nah, kalau misalnya timeline utama, sisanya di kanannya itu masih banyak lagi aspek yang lain di samping yang efek ke kanan. Kayak function-function basic di sini. Kayak contohnya ekstrak audio, di mana kita bisa misahin audio dengan videonya untuk diedit khusus misalnya. Atau di sini kita ubah volumenya, ada menu volume. Lalu ada juga bagian background di sini. Kalau kita mau pilih, tinggal pilih warna kanvasnya, backgroundnya dulu. Lalu ini kecilin, maka dia akan jadi kecil kayak gini dan backgroundnya akan ya jadi background warna yang kita pengen seperti ini. Tapi kalau misalnya kita belum bikin warna, dia akan jadi yang kayak blurry gitu. Jadi ini juga keren banget, ada fitur ini, jadi backgroundnya nggak mungkin kosong atau mau dikosongin juga bisa. Nah, selanjutnya ada juga bagian crop di sini ya untuk motong videonya. Dan ya, kalau kalian butuh untuk bagiin jadi frame, beda frame, nah ini bisa juga pakai menu crop ini. Lalu di sini ada basic function untuk positionnya, ada mirror. Lalu ada bagian flip di mana kita bisa jungkir balikin gitu. Dan ada juga bagian zoom, di mana di sini sebenarnya lebih cocoknya zoom ini adalah fake camera movement. Lalu selanjutnya ada reverse, di mana kita bisa nge-reverse video kita. Kalau kita mau ya di sini itu bisa. Tapi kita nggak praktekin. Lalu ada freeze di mana kita bisa taruh frame kosong di videonya. Kalau kalian pernah lihat tutorial gue yang pakai KineMaster itu bisa untuk nge-freeze lalu diedit gitu. Biar dia jadi
frame kosong sendiri. Nah, lalu ada yang paling menarik di sini namanya forward. Dimana kalau kita taruh forward ini kita klik ya, maka video di layer 1 itu bisa pindah ke layer 2. Nah, ini masa depan video editing juga ya, karena selama ini apa yang ada di layer 1 kita nggak pernah bisa pindahin ke layer yang kedua. Dan sebaliknya, yang ada di layer video kedua itu juga bisa di backward ke layer 1 ya. Jadi nanti akan amazing banget jadinya nih. Wow, menarik banget. Nah, setelah backward kita bahas menu tambahan yang ada di layer kedua. Karena memang beda, layer 1 sama layer 2 itu efeknya agak-agak berbeda. Nah, apa aja bedanya? Yuk langsung aja kita klik video di layer yang kedua. Nah, jadi make sure nih kalau misalnya mau bikin efek tertentu ya pasti ada di layer kedua gitu. Kayak contohnya di sini ada bagian efek sama ya, persis. Chroma. Chroma ini untuk ngilangin hijau-hijau green screen kalau kalian mau. Ini bisa ditaruh di layer kedua. Nextnya kita bahas tentang chroma ini untuk bikin video, virtual background, dan lain-lain. Nah, kalau flip ini sama persis sama mirror kayak di layer 1 ya, untuk gunanya untuk ngebalik-balik. Nah, selanjutnya di layer kedua ini ada yang namanya blending. Ini bagus ya. Jadi blending ini untuk pakai blending mode yang kita mau. Nextnya kita juga bahas khusus blending mode ini detail supaya lebih detail ya, semua blending mode kita bahas. Tapi kurang lebih ini ngeblendin warna pakai teknik warna yang ada di Photoshop misalnya. Jadi kayak gitu. Jadi misalnya kita darken ya, maka seperti contoh gambar itu dia akan ngeblendin gambar satu dengan gambar yang sebaliknya. Nanti secara teknis kita bahas aja apa itu darken, multiply, color burn, dan lighten. Tapi kalau kalian lihat, misal kalian mau bikin overexposure, nah itu bisa menggunakan blending mode ini. Misalnya pakai yang bagian darken atau multiply. Nah, seperti yang gue bilang tadi, ini bisa dibalikin ya, layer 2 bisa kita taruh di layer yang pertama. Nah, ini pakai menu backward namanya. Nah, kita lompat selanjutnya ke bagian teks ya. Tentu kita untuk bikin video nggak lepas sama yang namanya teks. Nah, teks ini bisa kalian tambahin dengan klik plus T, teks ya. Dan di sini kita langsung bisa kerjain teksnya. Ada dua menu, di sini ada title sama title template, di mana banyak template juga di sini yang bisa kita pakai. Kita pakai aja yang titles. Nah, lalu kita pilih yang mana misalnya standar kayak gini, lalu kita ketik review product misalnya. Lalu kita pilih font yang paling kita senengin ya. Contohnya gue pakai ini dulu, alay dikit tapi nggak apa-apa. Nah, lalu selanjutnya kita juga bisa tambahin bagian juga title tapi yang template, di mana dia udah langsung gerak. Buat kalian nih yang mau bikin yang gerak-gerak ada di sini. Nah, contohnya tulisan vlog ini gue ganti jadi daunet. Nah, langsung jadi kayak gini. Keren banget. Simple tapi function banget fiturnya. Oke, yang tulisan satunya gue hapus aja. Gue pengen pakai satu aja biar nggak terlalu padat. Oke, kita taruh di sini. Nah, selanjutnya ada bagian music. Nah, ketika kita tambahin musik, kita bisa langsung pilih musik di sini, lalu pilih musik yang kita pengen. Misalnya gue pengen pakai lagu Never Let You Go ini. Never Let Me Go. Oke, kita klik. Nah, lalu volumenya juga kita bisa atur di sini. Misalnya kita kecil aja biar nggak nutupin audio aslinya. Oke, mantep banget. Jadi deh info dari sponsor kita. Nah, satu hal yang kita bisa pelajari juga di VN ini ada yang namanya keyframe. Keyframe ini adalah semacam recorder untuk movement ya. Jadi misalnya di detik 1 nih, kita taruh movementnya, keyframe-nya taruh di sini. Lalu di detik yang kesekian tambahannya, kita bikin lagi dan kita gerakin. Maka dia akan gerak dari detik 1 ke detik 3 let's say. Itu kurang lebih gerakannya kayak gitu. Keren ya, jadi kayak kamera movement dan kita bisa seenak itu ngaturnya. Gampang banget. Dan di sini teman-teman, nggak cuman sampai di situ, keyframe-nya itu bisa kita ubah kurvanya. Nah, kurva ini pergerakannya ya. Jadi kalau harusnya geraknya linear, ini jadi nggak linear, jadi smooth gitu. Nah, sebenarnya pergerakan-pergerakan itu juga bisa kita pakai di bagian motion ya. Tapi motion ini terbatas karena ya dia cuma template aja, pakai yang mana yang ada. Nah, kita misalnya di sini contohin ya, kita pakai add video baru lagi nih. Nah, di sini kita misalnya tambahin foto dari Napoleon Bonaparte yang sudah kita transparanin pakai Voco Clip. Nah, di sini kita masukin, terus kita bikin dia
detik satunya dia di bawah, detik ketiganya dia ke atas kayak gini. Dan dia jadi kayak gini. Wow, dan kalau kita ubah curve-nya, maka dia bakalan jadi kayak gini. Set, gokil banget nih. Iya. Nah, itulah dia gunanya keyframe dan juga curve ya. Jadi bisa membantu pergerakannya supaya jauh lebih bagus. Nah, kalau udah kita tinggal hapus aja bagian teks belakang ini, biasanya directed by. Langsung aja kita export videonya. So, ya sudah selesai. Kita bisa pilih manual ukurannya, resolusinya, bitrate-nya, dan lain-lain. Tapi kalau mau gampang ya udah pakai auto aja. Lalu tinggal kita export videonya dan tunggu sampai selesai. Nah, itu tadi guys pembahasan tentang VN dari awal sampai akhir. Gimana menurut kalian? Seru ya? Timelinenya seru, fitur-fiturnya seru. Bahkan yang jadi favorit gue tuh time remappingnya. Time remappingnya tuh nggak ada obat. There is no medicine. Nah, itu aja guys untuk episode kali ini. Mudah-mudahan nextnya kita bisa bahas VN ini lebih dalam, atau bahkan efek-efek yang lagi ngetren ya. Oke, itu aja guys dari gua. Thank you for watching and always out of the box.